Halo teman-teman Humanera, gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Selamat datang di obrolan santuy bersama alumni Manajemen Sumber Daya Perairan. Saya Lina dan rekan saya Ilmi. Kali ini kita kedatangan salah satu alumni kita dari MSP Angkatan 2015, yaitu Mbak Feti Iza Ayurahma. Nah, Mbak Feti ini merupakan mahasiswa berprestasi FPIKUB pada tahun 2018. Mbak Feti ini memiliki banyak sekali prestasi selama menjadi mahasiswa. Wow, hebat sekali bukan? Nah, pada obrolan santuy kali ini, kita mau membahas tentang bagaimana sih caranya memaksimalkan potensi diri pada masa perkuliahan bersama Mbak Feti nih. Udah pada gak sabar kan dengan keseruan obrolan santuy kali ini. Yuk langsung aja. Oke, aku mau nyapa Mbak Feti terlebih dahulu. Halo Mbak Feti, apa kabar? Halo, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik kabarnya. Akhir-akhir ini sibuk apa Mbak? Ya, jadi thank you ya udah memperkenalkan aku tadi di awal. Aku sekarang ini lagi sibuk, of course, di usia aku yang menginjak quarter life crisis. Aku lagi sibuk cari cuan. Terus juga jadi beberapa narasumber dan host juga di acara-acara yang lagi jalan. Banyaknya sih online ya untuk saat ini. Cuman kadang juga isi offline sih gitu. Oh, memang Mbak Feti ini disibukkan dengan acara-acara yang mungkin Mbak Feti jadi pembawa acaranya gitu ya, Kak? Iya, kebetulan emang ada beberapa jadwal yang sudah menunggu di depan mata gitu. Jadi ya lumayan lah, sambil ada kerjaan tetap tiap hari, ada juga kegiatan-kegiatan lain yang lagi aku kerjain dan ada bisnis kecil-kecilan juga tuh. Jadi cukup menyibukkan ya Mbak akhir-akhir ini soalnya jadwalnya padat gitu. Banget. Banget, ini aja aku baru balik sih. Oh my God, gitu. Jadi nggak apa-apa demi cuan. Oke Mbak, mungkin bisa dilanjut ke ini ya, O- masuk ke dari inti dari podcast ini. Silahkan Ilmi. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa flashback terlebih dahulu gitu ya, Mbak, ke topik tentang perkuliahan gitu. Nah, mungkin gini, teman-teman di sini mungkin penasaran gitu. Mbak Betty dulu pas awal-awal pas maba itu mengambil MSP ini memang berdasarkan ingin mendalami tentang manajemen perairan atau mungkin ini ada dorongan dari orang tua atau bimbel gitu, Mbak. Oke, kalau aku sendiri sejujurnya masuk ke MSP itu bukan pilihan pertama nih, dan juga sebenarnya nggak ada tuntutan dari orang tua ataupun orang rumah ya untuk aku wajib atau kayak kamu masuk ke FPIK aja atau gimana tuh nggak ada. Tapi di sini waktu pada saat itu aku gagal mendaftar di jurusan yang aku pengen dari awal, sehingga aku cari kira-kira jurusan yang passing grade-nya gede gitu. Pada saat itu aku nggak update sih sekarang passing grade-nya masih gede atau enggak. Yang jelas waktu pada saat itu aku gede passing grade-nya gitu, sehingga aku daftarlah di MSP. Jujur aja aku awal-awal nggak tahu MSP itu apa gitu, kayak something new gitu buat aku. Ketika SMA pun yang aku tahu juga kayak teknik gitu-gitu loh, kayak apa namanya, teknik industri, teknik apa sipil gitu-gitu, sama kayak aku pengen kan di komunikasi sebenarnya. Nah, jadi karena jurusan aku ini IPA, jadi ya aku kayak sayang aja gitu mau kuliah ambil IPS. Makanya kayak terlalu strict juga di prinsip tersebut. Jadi pas waktu aku udah daftar SBM, SNM aku ambil di Jakarta, sedangkan pada saat itu di Jakarta itu kan prioritasnya Jabodetabek ya, anak-anak SMA Jabodetabek. Jadi ya kayak aku bunuh diri aja sama nilai gitu. Nah, akhirnya eh, aku daftar SBM karena belum bisa masuk SNM. Terus udah setelah SBM aku masuk ke jalur pada saat itu IPC ya bahasanya, da IPA, da IPS. Aku masuk 2 jurusan dan ternyata nggak masuk juga. Akhirnya aku di Mandiri, dan di Mandiri ini udah aku nggak mau coba-coba lagi di jurusan yang aneh-aneh. That's why aku pilih
jurusan yang IPA, tapi passing grade-nya gede. Jujur aja sih, awal-awalnya aku masuk MSP tuh kayak gitu. Dan aku akhirnya masuk nih ke MSP, terus masih awam banget, kayak perbedaan-perbedaan dengan prodi yang lain gitu. Tapi makin aku kuliah semester 2, 3, dan seterusnya, kayak, oh aku nggak ada penyesalan sama sekali gitu masuk di sini gitu. Jadi ibarat kata kayak bukan yang aku inginkan, tapi mungkin yang aku butuhin gitu. Jadi kayak banyak banget passion yang nggak aku tahu sebelumnya tuh aku temuin saat aku udah kuliah di MSP ini gitu. Oke, berarti memang dulu pas awal itu menyesuaikan dengan passing grade gitu ya, Mbak. Terus juga Iya, waktu awal pada saat itu banget. aku kayak gitu. Jadi kayak udah ibaratnya tuh kepepet gitu loh. Kayak aku tuh pengen masuk luar kota sebenarnya, universitas luar kota. Cuman karena aku belum bisa masuk, terus dan di Malang ini kalau emang mau kuliah di Malang, UB aja gitu. Sedangkan pada saat itu aku nggak pede daftar di jurusan lain gitu. Jadi aku pede sih di MSP gitu. Bismillahirrahmanirrahim aja, kayak nggak tahu, kayak aku ngeliat dia tuh, aku waktu itu jujur aja kejebak dengan kata manajemen. Aku kira tuh nggak IPA banget gitu. Dan ternyata welcome to the club, IPA banget. Ya kan? Jadi ya udah, it's okay. Aku enjoy kok. Karena setidaknya aku nggak nemuin banyak fisika sih di MSP, jadi it's fine. Waduh, mungkin ini relate banget ya dengan kebanyakan mahasiswa MSP gitu ya, kejebak dengan kata-kata manajemen. Nah, Iya. mungkin bisa ini Mbak bagi tips gitu, gimana sih Mbak Fit ini mengatasi hal itu gitu. Yang dulu mungkin awal-awal kejebak dengan kata-kata manajemen sehingga akhirnya menjadi seorang mapres sampai bisa menjadi berprestasi gitu, gimana caranya Mbak? Mungkin bisa sharing Nah, bersama kita nih. Oke, dia aku akan cerita ya. Jadi gimana sih membuat aku bisa jalan yang tadinya tuh nggak aku harapin nih. Ibarat kalau kamu punya kriteria pasangan nih, kamu tuh nggak berharap pasangan yang kamu punya sekarang itu adalah kriteriamu di awal. Kayak kamu tuh banyak berekspektasi nih ya kan, dan ternyata kenyataannya berbeda. Nah, disinilah aku mengurangi yang namanya ekspektasi. Aku nggak mau naruh ekspektasi apa-apa lagi, karena aku udah cukup di awal pas masuk, berekspektasi nggak akan IPA banget, ternyata IPA banget gitu kan. Nah, akhirnya pas aku masuk di sini, aku cari apa sih yang istimewa di MSP ini, apa sih yang istimewa di FPIK. Aku cari, oh ternyata karya ilmiahnya tuh yang istimewa banget gitu. Nah, that's why kayak, oh karena karya ilmiahnya istimewa banget, aku coba mencari apa sih yang bisa aku lakuin dalam hal karya ilmiah. Karena jujur aja, aku bukan orang yang saintifik banget ya. Aku suka matematika banget, aku suka biologi, tapi aku nggak suka terlalu saintifik kayak ya anak lab banget, itu nggak suka. Makanya aku coba cari apa sih yang bisa aku lakukan di sini sehingga aku tuh nyaman. Karena jujur aja di tahun di tahun kedua ya, berarti semester 3 itu kalau nggak salah, pada saat penerimaan mahasiswa baru itu sebenarnya aku pengen ikut tes lagi sebenarnya, pengen ikut SBM lagi. Kenapa? Ya karena aku ingin mencari jurusan yang aku mau gitu. Tapi ternyata pada saat semester 2 aku menemukan kenyamanan di MSP ini. Kayak oh nggak usah pindah kalau gitu, karena aku ternyata tuh bisa masuk ke sini gitu. Kayak it's okay, it's fine gitu. Walaupun nggak enak banget, kadang ada beberapa mata kuliah yang apaan sih nih gitu, kayak apa sih, kayak nggak ngerti, nggak paham gitu. Tapi ternyata pas dijalanin tuh, nggak apa-apa loh, ternyata oke loh, ternyata enak loh, ditambah udah nyaman sama anak-anaknya juga welcome banget. Aku kan asli Malang ya, dan teman-teman aku tuh banyak yang nggak dari Malang gitu. Kayak aku tuh ngerasa aku seneng aja bisa dapat banyak temen dengan waktu yang cepat gitu, sehingga kayaknya aku udah mulai nyaman nih sama MSP gitu. Jadi kayak ya udah deh, nggak apa-apa deh, aku jalanin aja gitu. Dan ternyata aku menemukanlah passion di karya ilmiah ini. Oh, nggak cuma karya ilmiah aja, ternyata aku bisa meneruskan hobi aku di organisasi itu melalui organisasi yang ada di FPIK gitu. Dan juga alhamdulillah sih pada saat aku semester 3 ya kalau nggak salah, 3 ke 4 gitu, aku udah mulai sering-sering ikut lomba-lomba segala macam gitu. Dan waktu itu aku juga juara kan mewakili MSP pada saat itu, waktu apa ya yang ini apa namanya, kalau yang pertama itu kan Katulistiwa, kemudian Katulistiwa itu menang MSP pada saat itu, juara 1, juara umum. Nah disitulah kayak membuat semangat aku kayak,
wah aku harus punya peran nih di sini gitu. Jadi nggak cuman kayak kuliah doang tapi nggak ada manfaatnya gitu kan. Apalagi ini jurusan bukan yang aku pengen. Jadi kayak wah aku harus hidup nih di sini, jangan sampai mati, jangan sampai jadi kupu-kupu. Karena aku anaknya boring banget dan aku bukan anak rantau ya. I mean kayak aku udah hidup di Malang tuh udah selama bertahun-tahun gitu. Jadi kayak ini adalah saatnya aku untuk mencari sesuatu yang lain gitu. Oke, akhirnya aku mulai lomba-lomba di luar kota, luar negeri. Terus ya alhamdulillah sih ternyata kok aku nyaman, dapet juara terus di situ dan akhirnya aku meneruskan itu dan dipercaya sama dosen-dosen untuk jadi kandidat mahasiswa berprestasi. Nah, jadi ya udah setelah sebelumnya kalau nggak salah kan dari ilmu kelautan ya yang juara, terus balik lagi ke MNSP yang juara gitu. Jadi kayak wah aku happy banget sih di situ kayak aku ngerasa bahwa ternyata tuh aku bisa gitu dan aku harap sih kalian-kalian ya yang ngedengerin ini, kalian-kalian yang udah masuk ke MSP itu adalah orang-orang yang nggak menyesali apa yang kalian pilih gitu. Tapi coba cari sesuatu apa sih yang bisa kalian kembangin di sini gitu. Karena aku percaya banget gitu. Ketika kita udah terjun atau masuk ke sesuatu ya, masuk ke sebuah lobang nih, masuk ke sebuah ruangan yang dinamakan MSP ya, ini ruangannya adalah MSP gitu. Nah, kamu coba cari apa sih yang bisa kamu gali di sana. Jangan cuman stuck dengan penyesalan gitu. Ibaratnya kayak kamu udah terjerumus gitu. Kayak, aduh kayak terjerumus tuh kayak terlalu ini banget ya. Kayak misalnya kamu udah terlanjur memilih nih, even itu pilihan orang tua kamu atau orang lain atau bukan pilihan kamu, tapi kamu harus tetap ngejalaninnya gitu. Itu kan bentuk dari profesionalitas ya. Kamu ngeluh nggak apa-apa, tapi tetap dijalanin. Itu namanya profesional. Nah, itu kamu coba cari. Kamu tuh suka di mana? Oh, misalkan suka lingkungannya. Ya udah jadiin aja positive vibes. Apa sih yang bisa kamu dapetin dengan lingkungan kamu? Misal kamu kayak, oh, aku pengen bentuk bisnis bareng dia sama mereka. Atau mungkin kamu mau bikin karya ilmiah juga. Kan karya ilmiah tuh ngasilin duit loh, by the way, gitu. Nggak cuman nge-lab terus kayak capek-capek tanpa ada hasil tuh enggak. Kalau kamu tuh dapet juara, kamu dapet duit dari dua pihak, dari penyelenggara dan juga dari kampus. Kampus ada dua, dari fakultas sama dari univ gitu. Tapi apa sih aku kalau sekarang gitu. Nah jadi udah kamu kembangin nih kalau misalkan lingkungannya bagus. Atau kalau misalkan kamu orang yang pinter, saran aku sih nggak apa-apa, ikut-ikut aja banyak kompetisi apa sih yang kamu suka, seni kayak atau apa kayak gitu. Dan apa sih ada 2-3 hal yang nggak kamu suka dan pasti kamu akan terus ngedapetin nilai yang kurang maksimal di sana tuh nggak apa-apa. Yang penting misalkan dari 10 aspek yang ada di MSP yang bisa kamu kembangkan, minimal tuh 50%-nya kamu benar-benar fokus dan kembangin gitu. Jangan sampai di bawah itu. Kalau di bawah itu kamu pasti bakalan kedatangan yang namanya stres, kamu bakal judging your life, kamu bakalan kayak sialan deh, aku udah hampir 3 tahun di sini, ternyata waktu nggak kerasa tapi but you didn't do nothing gitu loh. Jadi kayak kamu tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak kamu kurang ada yang greget dan berkesan gitu. Makanya harus tetap ada yang kamu kerjain apapun itu biar kamu tuh ngerasa pilihan yang kamu udah jalanin itu nggak sia-sia dan nggak cuman sekedar formalitas aja gitu sih kalau dari aku. Udah emang keren banget sih. Jadi mungkin tadi yang aku tangkap sedikit itu kalau misalkan kita terjebak nih dengan kata-kata manajemen gitu ya, yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan adalah ya jalanin aja gitu ya, Mbak. Keep going gitu ya. Iya, jadi kan kamu kan tadinya fokus ke manajemennya kan. Oh ternyata ke manajemennya nggak sesuai harapan kamu nih gitu. Nah ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu jangan berekspektasi lagi sama si manajemen ini, tapi coba lihat apa yang bisa kamu kembangin di MSP itu gitu. Oke, benar. Terus mungkin bisa ini ya memaksimalkan peluang yang ada gitu. Jika mencari potensi-potensi yang ada gitu ya, Mbak. Seperti organisasi, lingkungan, benar banget. lomba-lomba gitu ya, Mbak. Benar banget, contohnya seperti itu. Oke. Mungkin dari Lina bisa lanjutkan mungkin. Tadi udah disinggung ya Mbak mengenai potensi nih. Mbak Fetty sendiri kan sebagai Mawapres menang lomba banyak lomba ya, terutama di KTI. Itu mungkin dari Mbak Fetty tuh kayak ini nggak sih punya rancangan tersendiri mengenai pengembangan potensi diri tuh. Soalnya banyak nih Mbak dari mahasiswa MSP tuh karena udah itu terjebak di manajemen, terus dia tuh kayak
eh, mengalir aja gitu. Jadi kayak kurang tahu nih potensinya tuh apa sih. Nah itu tuh cara menggalinya gimana, dan itu kayak masih ngambang aja gitu Mbak. Jadi kayak nggak ada rancangan gitu. Mungkin dari Mbak Feti kan udah banyak nih potensi yang udah dikembangkan sampai menang. Nah itu mungkin ada rancangan khususnya gitu nggak sih Mbak? Oke. Pertama yang aku lakuin adalah aku lihat dulu dari senior-senior aku nih, ya kan? Kayak pasti kamu bakal dekat sama kakak tingkat kalau kamu di kuliahan. Nah, di MSP ini aku kenalin kakak-kakak tingkat yang udah berhasil. Yang ibaratnya udah ngelewatin minimal 1 tahun dari aku. Ya, berarti kayak 1 tahun di atas aku gitu. Nah, aku akan deketin dia, aku akan sharing sama dia, aku akan nanya sama dia, aku akan terus-terus menggali informasi yang banyak seputar MSP. Karena pasti dia udah ngalamin nggak enak dan enaknya gitu. Nah, di situ aku ambil hikmahnya adalah dengan cerita yang dia kasih di fase tidak enaknya itu, aku jadiin aba-aba gitu, kayak ancang-ancang, oh aku harus hati-hati nih di fase ini aku bakal ngalamin. Nah, terus apa yang bisa aku lakuin? Kalau misalkan nih terjebak dengan kata manajemen ya kan, mungkin yang dimaksud manajemen adalah manajemen waktu. Bisa aja ya kan, ambil aja gitu. Sisi yang lain, oh maksudnya adalah manajemen waktu kamu, karena ternyata di MSP kamu banyak banget praktikum, kamu banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa kamu pilih di sana, yang tentunya jangan kaget kalau waktu kamu tersita banyak gitu. Nah, disitulah aku mulai mengembangkan potensi aku karena aku suka dengan komunikasi ya, aku suka banget dengan relasi relationship, partnership, dan juga apa ya, pokoknya kayak nyari-nyari hubungan gitu sama orang ya kan. I mean kayak mempererat hubungan dengan sekitar aja. Nah, disitulah aku mulai menemukan beberapa orang ya, kakak tingkat ataupun teman seangkatan aku yang ternyata itu bisa ngedorong aku untuk jadi faktor aku bisa berkembang di MSP ini gitu. Jadi kayak, oh, ih keren banget sih kakak ini, aku pengen deh kayak ini, kakak-kakak ini deh gitu. Ya udah, akhirnya aku nanya nih sama dia, Kak, gimana sih caranya kalau misalkan aku nggak ngerti nyari jurnal, tapi kakak tuh gampang banget nyari jurnalnya. Udah kayak gitu, jadi bakal aku tanya dari hal sedasar itu sampai akhirnya aku mulai nanya gimana cara publikasi jurnal segala macem. Kayak gini loh, ibaratnya di MSP kan yang dominan adalah scientificnya dong, of course, karena kan jurusan IPA gitu kan. Kita belajar banyak tentang hewan, tentang plankton, ya kan, tentang makhluk hidup segala macam. Nah, di situ kembangin potensi apa yang kamu mau dan kamu suka. Kayak misalkan kalau aku suka ngegambar, ya kan. That's why aku sering banget nyari-nyari jurnal itu yang ada gambarnya. Jadi biar aku tuh demen belajarnya tuh, biar aku tuh semangat. Kalau full text, full tulisan, jujur aja aku jenuh. Kalau kamu aja udah nggak tertarik dari awal ya, kamu mau masuk, terus kamu kayak nggak tertarik dengan ini tuh kita belajar apaan sih? Terus kamu lanjutin dengan cara kamu pasrah aja dengan apa yang ada, ya udah ngezong gitu. Nah makanya kalau misalkan aku tahu, oh aku disuruh cari jurnal nih misalkan, terus habis itu aku uh, mencari yang jurnal ada banyak gambarnya. Nah aku mood di situ, yang tadinya kayak udah malas-malasan jadi aku mood. Nah terbentuklah potensi dalam diriku dan tergugahlah kayak selera aku untuk mulai menulis, untuk mulai merumuskan sebuah makalah, artikel atau karya ilmiah, sehingga kayak oh aku mood nih di sini, aku bisa nih di sini gitu. Sehingga ya terchallenging untuk tetap bisa harus bertahan dan maju gitu. Ya aku akan terus cari, kalau udah selesai ke kakak tingkat yang A, aku akan ke kakak tingkat yang B buat cari pengembangan diri yang lain gitu. Oh, kakak ini keren banget presentasinya, aku cari ke dia. Kakak ini keren banget nih mikir idenya, aku cari ke dia. Kakak ini pinter banget nih buat nulisnya, copywritingnya bagus. Nah, aku akan cari sharing-sharing sama dia gitu. Kan manusia pasti punya keunikan dan juga keahlian yang beda ya. Nah, tapi aku pengen bisa semuanya, walaupun tidak dominan semuanya. Pasti ada satu atau dua hal yang dominan di aku. Kayak misal ketika lomba, aku tuh mesti bagian presentasi. Ketika di organisasi, aku bagian yang kayak presentasi soal kayak rencana
apalah rencana kayak misalkan ada event atau ada kayak acara-acara di kampus, tuh aku bagian yang presentasi ke dosen, bagian presentasi ke teman-teman kayak gitu-gitu karena ternyata dari sekian banyak potensi yang ada aku menemukan satu dua hal yang bisa aku fokusin di sana gitu jadi ya udah aku kembangin di situ aja gitu karena nggak bisa kalau kamu tuh pengen bisa semuanya kamu pengen semua perfect itu nggak bisa gitu jadi untuk mengembangkan sebuah potensi ya kamu harus tahu dominansi potensi kamu tuh di mana gitu kalau misalkan dominansi potensi kamu di berpikir di penggagas ide gitu maka kamu akan lebih cocok untuk menjadi konseptor bukan eksekutor gitu. Pasti akan ada partner kamu atau orang sekitar kamu yang lebih cocok untuk jadi eksekutor dan kalian disatuin so you are balanced gitu. Jadi kayak ya udah kalian saling mengisi satu sama lain dan sama-sama saling mengembangkan potensi. Jadi kamu akan bisa berkembang selama kamu ada di MSP ini kayak gitu. Wah, kompleks banget ya Mbak. Jadi kalau dilihat nih, pertama kita harus tahu ya dari potensi kita sendiri. Kita nih bisa apa aja sih kayak gitu kan ya Mbak. Terus kita kembangin, kita mencari relasi. Nah itu mungkin bener ya kata kebanyakan orang relasi itu penting banget kayak gitu. Banget Bangun parah. pengalaman kita selanjutnya seperti itu. Jadi itu benar-benar membantu buat kita ngembangin potensi kita seperti itu ya Mbak. Benar banget. Oke, ini kan Mbak Feti juga banyak ya pengalaman di organisasi, ikut lomba karya ilmiah. Nah itu tuh Mbak Feti apa nggak terlalu sibuk banget ya Mbak? Dan itu akademiknya gimana gitu Mbak? Iya, terlalu sibuk sih sebenarnya. Kalau dibilang nggak terlalu sibuk itu bohong banget ya, karena kayak jujur aja nih, bayangin ya, kamu kadang kalau kuliah nih, apalagi pas itu kan offline ya, belum online. Jadi kayak Iya. datang ke kampus pagi, kalau ada kelas pagi. Even nggak ada kelas pagi pun, aku udah datang pagi buat apa? Buat ke ruang organisasi, buat ke ruang BEM pada saat itu, ke ruang SKM kayak gitu loh. Jadi kayak ada aja kegiatan yang dilakuin gitu. Dan sampai teman-teman aku tuh karena kenapa aku banyak circle, maksudnya kenapa aku punya banyak geng lah ibaratnya ya. Punya banyak circle. Ya karena banyak, ada circle satu jurusan, ada circle satu ada circle satu prodi ya, satu jurusan juga, satu fakultas, ada satu organisasi. Jadi banyak circle-nya ya. Kenapa ya? Soalnya waktu-waktu aku tuh terbagi dan aku tuh selalu nggak bisa ibaratnya kalau ketemu sama orang tuh nggak bisa nggak kenalan gitu loh pasti aku bakalan ngobrol sama dia aku bakalan kayak berusaha untuk bisa jaga komunikasi dengan orang sekitar aku kayak misalkan nih gara-gara aku sering ada rapat malam nih misalkan atau rapat sore maka sahabat-sahabat aku di prodi banyak ngambil kelas sore tapi aku nggak bisa karena aku harus rapat ya kan dan dia aku ambil kelas tambahan atau kelas mata kuliah yang itu pagi. Nah, karena sahabat-sahabat yang biasanya aku kenal itu sore, jadi kan aku harus cari teman baru dong gitu. Nah, aku cari teman barunya ini ya dengan kenalan itu pada saat aku kuliah pagi, aku kenalan lah sama dia segala macam. Udah, jadi ibarat kata sesibuk-sibuknya aku, yang jelas aku nggak sibuk sendiri gitu loh. Ibaratnya kayak masih ada orang di sekitar aku yang oh aku sibuk dia juga sibuk gitu. Nah kalau misalkan aku ngeliat teman-teman aku selesai kuliah sore terus dia main aku rapat, kalau aku nggak ada temen di rapat itu atau kayak nggak ada sebuah supporting system ya entah itu sahabat atau partner in crime banget gitu di organisasi itu kayak kurang seru. Tapi ketika oke, fine sahabat-sahabat aku lagi main ke Batu misalkan lagi senang-senang nih di Batu, anggap aku bertujuh sahabatan. Yang 6 ini pada main semuanya. Bayangin aku sendirian gitu kan ya udah aku akan cari teman juga yang kira-kira punya aktivitas sama nih seperti aku pada saat itu misalkan di organisasi aku selalu ada partner in crime dimanapun nah disitulah aku ngerasa sesibuk-sibuknya aku seketat-ketatnya waktu yang ada dalam 24 jam ini but I still enjoy it gitu karena ada orang lain yang juga ngerjain hal yang sama kayak ibaratnya aku tuh tipikal orang yang ketika aku stres atau kayak lagi pusing banget sama sesuatu, cukup ada orang aja di sebelah aku. Ngapain kayak dia makan kue, kayak dia lagi nonton drakor, atau dia lagi ngelakuin hal yang gak penting, tapi aku sibuk. Aku masih kayak, oh, aku gak ngerasa sendiri gitu loh. Jadi,
Ya gitu banget, kayak aku tuh kadang sedih sama diri aku sendiri kayak ya Allah banyak banget sih kegiatannya, tapi aku yakin seyakin-yakinnya apa yang aku tanam pada saat ini pasti aku akan menuainya nanti, and I get it gitu. Jadi kayak aku ngerasain itu hasilnya sekarang. Jadi kalau misalkan kalian sekarang bertanya-tanya buat apa sih gue sibuk, buat apa sih aku sibuk, buat apa sih aku harus ngelakuin ini itu, ngerjain ini itu gitu. Lakuin, apalagi ini pandemi loh. Saatnya kamu mulai lebih banyak untuk beraktivitas yang produktif. Karena kalau kamu nggak bisa produktif dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, kamu bakalan stuck. Lebih baik kamu sibuk ngapa-ngapain daripada kamu sibuk gak ngapa-ngapain. Soalnya orang gak ngapa-ngapain itu malah lebih gak enak daripada kamu kayak sibuk ngerjain ini itu tuh lebih apa ya, lebih kayak kerasa ketika kamu udah selesai ngerjainnya kayak mampu loh aku ternyata tuh bisa loh gitu. Nah gitu. Jadi kenapa aku nggak pernah kayak menyesali kesibukan yang aku punya, bahkan sampai sekarang pun, sampai aku saat ini pun udah di dunia kerja, aku masih sangat enjoy dengan kesibukan. Ya bukan berarti kayak ngapain, emang dibayar berapa gitu kan ibaratnya misalkan. Ya bagi aku ketika kerjaan itu membuat aku enjoy, aku bisa aja ngerjain tanpa tidur juga. Seperti aku waktu kuliah, aku sering ngerjain karya ilmiah nggak tidur gitu. Kenapa? Karena aku ambisius, jujur. Ambisius, perfeksionis, dan juga tipikal anak yang enjoy dengan satu hal, pasti aku lakuin tanpa aku kenal waktu gitu. Jadi sesibuk-sibuknya aku sih, alhamdulillah ya pada saat itu kan aku punya partner, I mean like boyfriend. Jadi kayak aku juga seneng karena dia nggak terlalu mengekang apa gimana pun. Jadi ketika pun aku capek segala macam, cukup aku bisa bilang, aduh aku capek banget, aku pengen istirahat, bla bla bla, dan aku chat atau telepon walaupun cuma beberapa menit, kayak aku udah ngerasa lega aja gitu. Jadi dengan adanya teman-teman di sekitar aku, orang-orang yang punya kegiatan yang sama kayak aku, dan juga kegiatan-kegiatan yang aku suka, sekaligus ada supporting system di samping kita, itu pasti semuanya insya Allah bakal berjalan dengan baik ya, sesibuk apapun kamu. Gitu. Yang penting gak usah dibawa stres. Gak bohong, gak munafik ya. Orang sibuk itu pasti stres, demi Allah iya. Tapi jujur aja, bahkan dia akan lebih stres ketika dia nggak ngapa-ngapain. Nih, ini yang aku rasain gitu. Makanya kenapa aku kayak lebih enjoy sih jadi busy person gitu, jadi busy woman daripada jadi orang yang kebanyakan waktu luang. Aku malah bingung mau ngapain gitu. Iya sih Mbak, emang kalau udah sering sibuk tuh kalau pas nggak ada apa-apa tuh kayak ada Iya yang kan? kurang gitu ya. Iya Iya. kan? Iya, iya itu tuh udah kayak mendarah daging gitu loh dalam diri kamu. Aku nggak ngebayangin deh anak-anak kuliah yang selama 3 tahun udah di offline-in, terus tiba-tiba pas lagi skripsi atau pas di akhir semester dia online, apa yang tadinya offline terus online tuh aku nggak ngerti deh sestress apa dah mereka gitu. Bener banget, Mbak, bener banget. Jadi intinya mah kita ini ya, masalah sibuk itu tergantung prioritas kita juga dan kita tuh harus pas adaptif gitu loh kayak Mbak Feti tadi. Ya mengetahui kondisi di sekitar kita juga gitu. Bahwa kita itu juga sama-sama sibuknya gitu. Tergantung cara Bener, menyikapi kesibukan itu kayak gitu ya, bener Mbak. banget. Iya kayak gitu. Oke nih Mbak, kan tadi Ilmi udah nanya-nanya nih soal maba ya mungkin. Nah, kalau masalah semester akhir Mbak, dulu semester sekitaran semester 6, semester 7, ya pokoknya waktu magang mendekati skripsi tuh, Mbak Feti kira-kira ini nggak hektik banget gitu nggak? Maksudnya ditambah Mbak Feti juga masih ikut organisasi-organisasi kan ya waktu itu. Mm-mm. Itu Bukan, gimana? bukan sibuk lagi. Bukan hektik lagi, Beb ya. Ini bener-bener udah kayak bener-bener, ya Allah makasih masih hidup deh. Begitu aja aku kalau ingat-ingat nih sampai sekarang kayak, wah ternyata aku bisa loh. Ini aku pengen banget adik-adik aku, teman-teman semuanya yang ngedengerin itu tahu loh. Kalau kalian sekarang lagi sengsara nih ngerjain sesuatu, entah itu tugas ataupun skripsi atau apapun, percayalah kalau kamu ngelakuin dengan sekuat tenaga sampai itu selesai, kalau kamu udah selesai dan kamu udah maju ke langkah berikutnya, ke tahap berikutnya, kamu bakalan sangat bersyukur dan bangga sama diri kamu sendiri karena kamu mampu nih ya. Aku tuh bener-bener sering banget ngasih tahu teman-teman aku atau adik-adik aku bahwa yang bisa ngebatasin diri kamu sendiri itu cuma kamu. Kalau kamu dikasih angka 1 sampai 10 dan kamu cuma membatasi langkah kamu hanya di angka 6, ya udah,
kamu akan selalu menjadi number 6 gitu. Kalau misalkan kamu bisa ngelangkah maju sampai ke angka 10, ya kamu akan menjadi nomor 1 gitu. Ibaratnya kayak jangan dibatesin gitu loh. Pasti bisa kok. Kayak orang split aja deh, kayak orang apa itu yang balet-balet yang split itu kan. Ya kalau aku suruh split sekarang nggak bisa, tapi kalau aku terus belajar, aku terus latihan, maka aku pasti bisa. Sama gitu, sama dengan kesibukan yang kalian sedang kerjain sekarang. Kayak aku waktu itu sibuk banget, gila di sibuknya. Sampai aku nggak tidur, pernah lagi organisasi nggak tidur 2 harian gitu, menjelang 3 hari. Aku jalan kaki aja langsung pingsan. Bukan pingsan sakit gimana, tapi karena udah ngedrop ibarat baterai HP itu udah mati, udah nggak bisa buat teleponan lagi gitu. Jadi kayak udah bener-bener oke, Fred, ini adalah waktu kamu untuk istirahat. Ya udah aku jadi tidur gara-gara itu. Kemudian nge-lab juga waktu skripsi. Aku udah berkali-kali nggak tidur. Kayak misalkan 2 hari sekali tidur. Terus 2 hari sekali tidur. Ya udah kerjaannya penelitian di lab sampai azan dari azan asar sampai azan subuh. Kerjaan masih di dalam lab. Paling aku cuman sholat, makan aja di sebelah mikroskop gitu loh. Kayak sumpah itu benar-benar hektik banget dan kegiatannya banyak banget. Kayak aku beberapa kali kayak capek gitu sampai nangis juga kan karena capek, karena kayak stres segala macam gitu. Tapi aku percaya apa yang saat ini aku lakuin itu bukan sesuatu yang sia-sia gitu. Walaupun ya jujur aja kerjaan aku sekarang sama, kuliah aku tuh nggak ada nyambung-nyambungnya. Tapi bukan di situ yang aku fokusin. Gimana aku manage waktu? Gimana aku jadi orang yang profesional? Gimana aku jadi orang yang ambisius, perfeksionis, tapi tetap dengan lingkup yang sesuai prioritas gitu. Jadi kayak ibaratnya itu bakalan kebawa loh sampai nanti ke depan gitu. Apapun yang kamu ambil, bidang apapun yang kamu ambil, itu akan sama. Ada beberapa aspek yang pasti kamu bakal bawa gitu. Makanya kalau misalkan pun lagi sibuk dan hektik segala macam, percayalah semua kesibukan kamu tuh bakal terbayar di akhir nanti gitu. Ketika kamu udah lulus, wah senang banget sih pasti kalau udah wisuda, udah lulus tuh. Jadi ayo semangat, pasti bisa. Karena aku juga udah bisa dan udah ngejalanin itu gitu. Nggak tidur berhari-hari is okay. Yang penting jangan sampai nyiksa diri kamu sendiri ya. Kalau udah stres, ngomong sama diri kamu sendiri bahwa you need take a rest gitu. Kamu butuh hiburan, kamu butuh jalan-jalan, itu tak lakuin, nggak apa-apa. Perfeksionis itu juga butuh istirahat gitu. Jangan terlalu mempressing diri kamu. Don't be too hard to yourself, gitu aja sih. Nah, ini mungkin bisa ya, teman-teman nanti yang bakal dengerin, buat bisa semangat lagi, apalagi mungkin yang kakak-kakak angkatan 2018 nih, yang lagi mau skripsian nih, yang mungkin bisa dibilang, aduh lagi pusing-pusingnya, mau sempro, mau semhas, dan lain sebagainya. Jadi, dari Mbak Fetty ini, kita bisa ini loh, paham gitu loh, dan bakalan apa ya, oh iya ya gitu, kayak oh iya ya gitu terus gitu. Jadi, apa ya, pengalaman Mbak Fetty ini bisa jadi rujukan kita. Jangan apa ya, jangan terpaku sama yang namanya, aduh ntar bisa nggak ya, kayak gitu kan ya Mbak tadi. Yang penting jalanin aja dulu. Kamu pasti bisa gitu. Nggak apa-apa nggak perfect, nggak apa-apa nggak sempurna. Tapi lakuin aja sesuai prosedur yang ada, sesuai dengan jadwal yang sudah terbentuk. Nah, kamu cukup taati peraturan yang ada, lakukan secara konstan dan juga kamu lakukan setiap hari dengan baik, time managementnya baik, pasti kamu bakalan bisa kok ngejalanin itu, even sesibuk apapun kamu, pasti bisa. Nah, aku juga ini Mbak, udah tahu nih CV dari Mbak Fetty. Aku lihat juga di tahun-tahun terakhir Mbak Fetty kuliah tuh, Mbak Fetty banyak banget menang kejuaraan kayak gitulah. Terutama di ini ya, jadi Mawapres itu kan tahun 2018 itu kan juga udah masuk semester yang akhir ya Mbak? Iya, benar banget. Itu aku lagi magang deh kalau nggak salah tuh. Abis magang apa sebelum magang ya? Iya itu deh. Itu udah dan udah itu menginjak semester akhir dan itu banyak memenangkan perlombaan, itu cukup wow keren sekali gitu Mbak kalau aku apresiasi. Iya, karena aku ibaratnya kayak ketik darah penghabisan gitu loh. Aduh bentar lagi bakal susah banget nih lomba karena aku harus fokus di skripsi kan. Jadi kayak aku nggak boleh telat tuh, pokoknya target utama aku nih kayak ibaratnya kalau
punya tujuan hidup paling dekat, aku tidak mau kuliahku terhambat dan juga nggak mau lebih dari 4 tahun gitu. Aku nggak mau kalau bisa malah kurang dari 4 tahun gitu. Makanya aku kejar tayang banget. Kalau lomba-lomba itu aku habisin di tahun 2018, 19 gitu kalau nggak salah. Gitu. Jadi kayak udah itu sampai 2018 full tuh kebanyakan sama 2018 tuh aku mulai banyak lomba-lomba buat ibaratnya kayak kalau RAB tuh tutup buku gitu. Iya, bener banget. Jadi Mbak Feti ini punya target yang harus dicapai sebelum lulus kayak gitu. Nah, ini bisa Benar. jadi catatan buat teman-teman. Kira-kira nanti aku lulus harus punya apa dulu ya? Kira-kira aku harus menang ini dulu, aku harus ini dulu. Nah, ini bisa jadi acuan kita buat bisa lebih apa ya? Membanggakan diri waktu udah lulus nanti kayak gitu. Benar, benar banget. Terus setelah lulus S1 Mbak Feti itu langsung masuk dunia kerja atau ada apa ya training tertentu kayak kan Mbak Feti kan ikut Oke. Master of Ceremony kayak gitu-gitu Kak. Ya, Itu jadi langsung kerja atau gimana? enggak. Aku tuh enggak langsung kerja ya. Jadi ini perlu kalian tahu juga. Ini by the way kalian semester berapa nih yang ada di podcast bareng aku nih? Kita semester 5 sih Mbak. Semester 5 ya. Oke, perjalanan masih cukup panjang ya. Ya nggak panjang-panjang banget sih, tapi lumayan lah buat ke semester 8. Maksudnya kayak nggak terlalu deket sama dunia kerja gitu, tapi tetap harus bisa untuk aware lah ya sama hal ini. Nah, aku tuh dulu pas waktu lulus tuh aku nggak langsung dapat kerja. Kenapa? Pada saat aku kuliah dari semester 2 itu aku udah mendalami yang namanya freelance MC, ngajar, moderator, narasumber, terus kayak megang sekolah-sekolah juga buat jadi pelatih broadcasting. Aku udah ngejalanin itu dari aku kuliah gitu. That's why kayak, oh ya, jadi kesibukan aku selain lomba organisasi, aku juga ngajar, jadi pelatih, dan juga aku kadang MC juga, jadi MUA juga. Jadi nggak ada dalam 7 hari, 1 hari aku nggak ngapa-ngapain di rumah itu nggak ada. Yang ada kayak bisa dihitung jari berapa jam tidur setiap hari kayak gitu. Nah, itu tuh benar-benar waktu pada saat saya kuliah tuh, aku tenang aja. Kenapa? Karena aku punya passion di MC, aku punya keahlian di sana, dan aku juga udah nge-MC berhari-hari. Kayak maksudnya ibaratnya 1 bulan tuh udah nggak cuman 1-2 kali ya, bisa terhitung setiap minggu tuh pasti ada job MC. Jadi kayak aku ngerasa it's fine gitu. Menurut aku tuh juga menghasilkan uang ya kan. Dan jumlahnya juga banyak lumayan gitu. Sehingga aku ngerasa kayak ya udah sih nggak usah buru-buru lah nyari kerja, gampangannya kayak gitu. Padahal sebenarnya pada saat itu aku udah dapat beberapa tawaran, tapi karena di finance dan orang tua aku tuh nggak ngerestuin di sana, jadi kayak oke, it's fine gitu. Aku akan cari lagi kerjaan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan terlalu dalam ke finance itu tadi. Oke, baik, aku akan cari. Tapi ya gimana rezeki kan nggak ada yang tahu ya. Aku tuh lulus di tahun 2019 di bulan Juni kalau nggak salah, Juni apa Juli gitu. Juni. Nah, aku lulus kuliah itu tadinya nggak terlalu didesak nih ya. Bayangin, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan aku tuh nggak ngapa-ngapain yang ada di kantor. Teman-teman aku udah ada yang ikut ODP, MDP, ikut jadi ini, itu gitu. But I still stuck gitu. Jadi seorang freelance MC. Oke. Pada saat tahun 2020 Januari, bulan Januari 2020, aku baru wisuda. Kenapa? Aku undur terus, karena aku lebih mentingin si job ini. Ya jujur aja nih, orang tua aku itu setiap nanya, kamu gimana lamaran kerjanya segala macam, aku pasti alasan, ya udah sih wisuda dulu. Nah, kalau udah wisuda gimana? Gimana lagi alasannya? Wah, makin banyak nih pressure dari orang tua buat cepet-cepet cari kerja. Ini pasti bakal kalian alamin, dapat pressure dari orang tua. Kalau kuliah, pressure-nya adalah kamu lulus cepet. Kalau udah lulus, pressure-nya adalah cari kerja, keterima kerja. Welcome to the club gitu. Nah, disitulah aku mulai dapat pressure dan aku tidak langsung dapat kerja ya setelah wisuda. Tapi Allah baik banget. 1 minggu setelah aku wisuda, aku dapat interview di Surabaya pada saat itu. Surabaya. Aku tidak pernah ngambil di Jabodetabek ya. Sama sekali. 1 kali pun aku nggak pernah ngambil di Jabodetabek. Jadi, even aku rantau pun, aku tidak akan jauh dari Jawa Timur. Ini garis bawahnya.
Aku udah cari semua jenis pekerjaan yang ada hubungannya dengan perikanan, kelautan, perairan, dan segala jenisnya. Ikut beberapa training juga, tapi bukan training yang lama gitu, kayak training cuma sehari gitu. Dan aku dipanggil interview pada bidang yang tidak ada hubungannya sama MSP sama sekali. Di interview lah aku di Surabaya offline ya waktu pada saat itu. Kemudian dan ternyata setelah melalui beberapa proses ke depan itu, aku dapat panggilan nih untuk ditempatkan di Jakarta. Oke, pada saat itu belum banyak corona, tidak ada malahan, belum ada corona yang kena korban. Karena pada saat itu aku keterima Januari, ya kan. Tapi aku masih ada job MC sampai Februari. Ya udah akhirnya aku mengikuti job MC tersebut ya sampai Februari. Aku ulur terus tuh jadwal buat masuk kantornya. Aku minta izin untuk aku masuk di pertengahan Februari. Oke. Dan akhirnya aku masuklah di pertengahan Februari tersebut ya. Ya, terherannya adalah orang tua aku tuh ngizinin aku untuk rantau. Sumpah demi Allah aku nggak ada pikiran sama sekali aku tuh ngerantau di Jakarta. Dan sampai detik ini pun, sampai sekarang pun ya, tanggal 25 November pukul 21.05, aku masih ada di sini. Maksudnya masih ada di kota Jakarta. Di mana itu bukan dari plan aku gitu loh. Tapi kayak Allah tuh ngasih rezekinya lain. Itu satu. Kedua, yang tadinya aku suka banget MC, welcome, akhirnya pandemi. Kerjaan-kerjaan MC, moderator segala macam mati semuanya. Nggak ada acara yang jalan, ya kan? Kalian semua di rumah aja, kalian semua work from home, kalian semua nggak bisa pergi kemana-mana. Mana boro-boro mau ikut acara ketemuan sama acara kampus, ya kan? Nonton di bioskop aja nggak boleh, segala macam. Iya kan? Jadi kayak udah bener-bener kerjaan yang ibarat kata tuh kayak per-MC-an duniawi itu tuh mati pada saat itu. Dan aku di situ bersyukurnya adalah ternyata dikasih kerjaan rantau. Aku masuk sebelum corona lagi tinggi-tingginya. Jakarta ditutup kan, Jawa Timur juga ditutup, gak bisa keluar masuk. Jadi kayak aku terperangkap di sini. Dan aku bersyukurnya alhamdulillah pada saat itu kayak aku keterima kerja pas banget ketika sebelum ada pandemi tinggi dan ada kematian dalam dunia broadcasting, ya kan. Bayangin kalau misalkan belum dapat kerja pada saat itu dan aku masih kayak saklek dengan prinsip ya udah sih MC aja, orang sama aja bayarannya malah kadang lebih tinggi, malah banyakan jadi MC loh di Jawa Timur, udah dapat gede sebulan duitnya gitu. Ternyata nggak ada yang tahu kan pas lagi MC set mati. Alhamdulillah pada saat itu aku udah terima kerja gitu. Jadi itu sih amanahnya, jangan pernah kamu underestimate sama apapun, dan jangan terlalu kamu itu terfokus sama satu hal yang kamu tuh unpredictable banget, kayak apalagi restu orang tua. Sumpah kamu harus benar-benar ngedengerin restu orang tua, karena aku tuh ngalamin banget ketika aku lagi ngejalanin sesuatu dan kurang dapat restu dari orang tua, nggak akan lancar. Tapi ketika aku ngelakuin sesuatu dan ternyata direstui sama orang tua aku, alhamdulillah, itu tuh Allah mempermudah banget gitu. Jadi kayak aku seneng banget sharing sama teman-teman aku, sama adik tingkat aku. Kalau misalkan kalian nih lagi pengen ngelakuin sesuatu, izin sama orang tua. Kalian minta restu sama orang tua kalian. Aku nurut, aku nggak pernah ambil bank, nggak pernah. Padahal sebenarnya di jurusan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan itu banyak banget yang keterima di bank, tapi aku nggak ngambil jalan tersebut karena orang tua aku nggak setuju. Gimana aku mau keterima kalau orang tua aku aja nggak merestui? Jadi ya udah aku ikutin aja beberapa rekrutmen yang tidak ada hubungan dengan finance, dan ternyata disinilah aku sekarang gitu. Yang aku udah beda kerjanya dari yang awal aku masuk, sudah berganti perusahaan, tapi bidangnya sama gitu. Jadi kayak ya udah, yang penting terus dicoba, jangan menyerah, jangan sedih. Rezeki itu nggak ada yang tahu ya. Teman-teman kamu nanti yang pinter, yang ambis, yang jadi orang terdepan di jurusan dan di prodi di fakultas, belum tentu dia bisa lebih hebat dari orang-orang yang kesannya kupu-kupu, yang kesannya cuman kuliah pulang gitu. Akan lebih baik lagi ketika kalian udah banyak kegiatan dan kalian bisa tetap menjadi orang yang keren sampai nanti kalian di dunia kerja gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu, guys, ya nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi 1-2 tahun ke depan. Itu semua rahasia Allah. Tapi yang jelas
tetap berbuat baik sama orang-orang, tetap semangatnya tinggi dan jangan menyerah sama sesuatu. Karena kalau ngomongin soal rezeki nggak bakal datang kalau nggak dicari gitu. Nah, betul banget. Pertama itu nggak boleh underestimate dulu ya, Mbak. Tadi kan Mbak ini ya, pokoknya Jawa Timur. Ternyata rencana Allah itu lebih baik dan lebih nggak terduga lagi. Dan ternyata Mbak Fetty sekarang itu stay di Jakarta itu kayak wow, rencananya tuh lebih indah gitu. Ternyata kita kalau lebih lebih mengupayakan, lebih maulah berusaha terus dan nggak kayak ya udahlah itu aja kayak Mbak Fetty tadi. Ternyata dapat yang ditabur sama Mbak Fetty akhirnya dituailah sekarang Mbak Fetty di Jakarta itu. Benar banget. Oke, mungkin nanti kan kita sudah mengulik nih dari pas mahasiswa baru, terus pas perkuliahan, terus sampai semester akhir, sampai pun pas satu kuliah pun kita bahas tadi ya. Mungkin terakhir banget nih Mbak, mungkin Mbak Fetty selaku yang sudah melalui itu semua gitu ya, mungkin bisa ngasih semangat ke kita mungkin yang masih baru masuk ke MSP, terus yang sekarang lagi magang, lagi skripsian, mungkin bisa ngasih semangat ke kita gitu Mbak, kasih kata-kata motivasi gitu. Oke deh, pertama buat yang baru masuk dulu ya, buat adik-adik aku dong, berarti ya nggak sih, ya kan, aku masih muda kok. Buat yang baru masuk MSP nih ya, jangan takut. Apa sih yang kalian harapkan di MSP itu, ya kan? Kalau bukan keberhasilan buat diri kalian sendiri gitu. Nah, jadi nggak usah dengerin hal-hal yang buruk, tapi lebihlah cari hal-hal yang baik gitu. Karena namanya toxic, itu pasti ada toxic environment yang bikin kamu kayak menyesal dengan keputusan kamu. Tapi percayalah sama Kak Fetty. Kak Fetty nggak ngomong baik-baiknya doang. Kak Fetty jelasin dari awal loh. Kak Fetty sempat ada underestimate gitu. Tapi potensi dalam diri kamu lah coba digali gitu. Apalagi kamu masih maba nih, sukanya apa, pinter di mana, hebat di mana. Nah itu dikembangin gitu. Karena dimanapun kamu, nggak cuma di MSP aja. Kalau kamu punya passion, kalau kamu punya skill, bakal kepake di mana aja tanpa ngelihat kamu itu dari fakultas ataupun prodi mana gitu. Semua prodi itu bagus ya, nggak ada yang prodi jelek, prodi ini tuh nggak. Itu tuh yang penting kualitas manusianya gitu. Makanya buat yang baru masuk, ayo coba deh dicari di FPK ini ada apa, di MSP ini ada apa. Banyak banget orang-orang hebat di MSP ini, sumpah dosen-dosen hebat juga banyak banget. Kamu sering aja kamu kayak mendekatkan diri sama kakak tingkat, sama dosen-dosen juga, karena mereka tuh seneng kalau misal kalian kayak masih keep in touch gitu sama mereka, masih kayak sering nanya-nanya atau kayak sharing sama mereka pasti bakal welcome banget kok untuk bantuin kamu gitu. Ada banyak banget yang bisa kamu gali di MSP buat adik-adik aku yang baru masuk, karena akulah contohnya dari MSP aku bisa menjadi seperti sekarang gitu. Terima kasih MSP. Kemudian yang kedua adalah untuk yang sedang mengerjakan ibaratnya senang-senangnya anak kuliah deh. Nah, ini buat yang semester 4 sama 5 nih. Buat yang semester 4 sama 5, kamu banyak-banyakin aja aktivitas organisasi, lomba, terus juga ada aktivitas kayak di luar kampus nih, misalkan kayak ada seminar, atau mungkin kamu ada acara-acara pelatihan, itu sering-seringlah ikut di semester 4-5. Karena memang benar kuliahnya akan sibuk banget di 4-5, tapi percayalah akan lebih sibuk nanti kalau kamu sudah di semester 7 dan 8. Karena itu skripsi dan kadang kamu tuh makin banyak kasih waktunya untuk ngerevisi ya, untuk ngulangin lagi yang udah kamu kerjain, itu capek banget di mental iya, di pikiran iya gitu. Nah, makanya yuk buat yang semester 4 sama 5, cobalah kalian semangat buat cari-cari pelatihan, ikut-ikut organisasi, cari lomba, ikut-ikut lomba, coba lomba dimanapun. Aku yakin banget semester 4 dan 5 adalah sebuah ladang buat kalian untuk menambah achievement selama kuliah ya, apalagi kalau di MSP ini
banyak banget lah kegiatan di semester tersebut, itu banyak-banyaklah cari. Tuh. Dan jangan lupa untuk tetap kalian fokus dengan kuliah kalian, karena tergantung nih targetnya apa. Kalau kalian targetnya cum laude, ingat, semester 4 sama 5 jangan sampai disia-siain nilainya, karena nanti kalau mau ngulang itu susah gitu. Jadi perbanyaklah kalian koreksi nilai kalian, dipastiin jangan sampai ada yang di bawah B ya, kalau bisa biar cum laude. Itu buat yang lagi capek cum laude. Oke, jadi terus cari informasi terupdate kayak gitu. Biar kalian tuh walaupun lagi sibuk banget, hektik banget nih, kalian tetap terupdate soal info akademik dan kalian juga tetap bisa ngejalanin aktivitas dalam kampus ataupun luar kampus itu dengan maksimal. Udah pokoknya ajang berprestasi itu dari maba nih, gali potensi dari semester 4-5, ayo didalamin lagi, dikembangkan lagi. Dan untuk kamu yang lagi semester 7 dan 8 atau lagi skripsi, lagi magang, sabar ya, sabar, pelan-pelan. Jangan minta semuanya selesai jadi satu-satu gitu. Semuanya itu pasti terselesaikan, tapi harus sabar dan semangat. Nggak perlu kamu pusing-pusing untuk nyalahin diri sendiri. Karena kalau kamu nyalahin diri kamu sendiri, siapa yang ada ketika kamu jatuh? Teman, belum tentu. Sahabat, belum tentu juga. Yang ada itu adalah diri kamu sendiri. Jadi, love yourself dan juga terus kembangin dalam diri kamu semangat ya untuk aku pasti bisa dan selesai. Kalau kamu bisa menyemangati diri kamu sendiri, insya Allah kamu bisa jadi penyemangat buat orang-orang sekitar kamu. Gitu. Kalau perlu disemangatin sama Kak Feti, boleh follow aja Instagram Kak Feti. Insya Allah akan berbagi banyak semangat buat kalian kok di sana gitu. Gitu ya. Jadi semangat siapapun dari mulai kamu, adik-adik aku semester 1-2 yang lagi semangat-semangatnya masuk kuliah ya kan, lagi unyu-unyunya dari SMA nyari teman, dicari temannya yang bisa jadi penyemangat. Terus yang lagi jualan-jualan untuk organisasi segala macam ya di semester 3-5 ya semangat juga karena semua itu bakalan jadi bekal kalian untuk nanti lulus dari kuliah. Dan buat kamu yang lagi skripsi, buat kamu yang lagi nyusun magang juga, yang lagi bingung cari tempat magang, semuanya itu bisa kamu permudah kok dengan sering baca dan juga sering tanya-tanya sama dosen dan kakak tingkat gitu. Gak ada kok sebuah keberhasilan itu tanpa melalui kegagalan. Jadi buat kalian semua yang lagi berproses, nikmatilah proses tersebut karena dari proses itu kamu pasti akan mendapatkan hasil yang sesuai dan juga tentunya kamu bakalan bangga sama diri kamu sendiri ketika nanti kamu udah di fase tersebut. Semangat! Waduh. Ini beberapa tamparan buat kita ya, mungkin yang masih maba, terus mungkin yang masih seneng-seneng gitu, sama yang sekarang masih sibuk-sibuknya dengan skripsi dan lain-lain gitu ya. Dan di sini bisa biar kita jadikan motivasi buat kedepannya, biar bisa semangat lagi gitu ya. Dan mungkin di sini nggak kerasa teman-teman udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol bersama Mbak Feby. Jadi di sini kami selaku podcaster kali ini mau ucapkan terima kasih kepada Mbak Feby yang sudah bersedia sharing dengan kita pada podcast kali ini nih. Oke, sama-sama. Baik Mbak, sama-sama juga. Oke, mungkin sekian obrolan santai kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak Mbak Feby atas waktunya. Sama-sama.